Capai. Yes. Itu loh. Poinnya itu dulu. Apa lagi? Ya udah. Wih, towel dilempar guys. Bukan cuma towel ada aku. Jangan lempar-lemparan. Ya sebagai orang ketertibannya tolong dijaga ya. Kita di sini sama-sama mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya, ini merupakan buntut dari kekecewaan supporter timnas Indonesia terhadap towel ya, dengan komentar-komentar negatifnya terhadap sepak bola Indonesia. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi mungkin ini sekaligus pesan buat Bung Towel agar berhati-hati untuk menerima tawaran off air atau on air ya. Jadi hati-hati karena masyarakat sudah sangat kesal. Ini momen gol kedua Rizky Ridho. Gol. Wah, luar biasa ya. Saya pikir Rizky Ridho ini hanya jago menyanyi dangdut ya, ternyata dia bisa mencetak gol juga. Bahkan di Stadion GBK mereka meneriaki namanya Bung Towel. Saking kesalnya para supporter timnas Indonesia terhadap Bung Towel yang nampaknya mencoba ingin melakukan hal yang berbeda dengan pengamat-pengamat yang lainnya. Jadi hasilnya di stadion sepak bola juga nama Bung Towel ini diteriakin oleh para supporter. Selamat untuk tim nasional Indonesia, selamat untuk para supporter Indonesia. Dan tentu saja keberhasilan ini membuat kita bukan hanya lolos ke fase ketiga, tetapi juga otomatis lolos ke Piala Asia. Dan juga Piala Asia kita 2027, menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN yang langsung lolos ke stage ketiga. Masih ada pertandingan lain ke depan, tapi kita wajib untuk mensyukuri dan kita merayakan dulu kemenangan hari ini. Tom Haye tidak ada obat pasing-pasingnya. Verdong menjanjikan Itzes layak untuk berada di Serie A. Marcelino harus improvement lagi. Dan Hernando harus bisa move on. Rizky Ridho, Goks, yang lainnya. Ayo, bagusin lagi, kompakin lagi, semangat lagi, Jebret, ya. Hernando semalam melakukan satu blunder ya. Mungkin dia masih terbawa dengan suasana ketika melawan timnas Irak beberapa hari yang lalu. Tetapi apapun itu harus segera bangkit karena ini pertandingan besar, pertandingan yang sangat menentukan. Saya tidak bisa membayangkan kalau posisi Hernando semalam itu berada tepat di bawah garis gawang. Itu otomatis sudah gol ya. Kelvin Verdong luar biasa. Kelvin Verdong, saya salut kepada Anda dan saya harapkan Anda konsisten. Gila pemain ini larinya. Coba cek paru-parunya berapa, 2 atau 3. Saya nggak bercanda sama sekali. Gila napasnya. Cuma nggak tahu apa mungkin dia cedera ya tadi ya, dia ditarik atau memang ada pergantian pemain itu dari Sintayong. Gila banget itu. Naik turun. Syutingnya keras. Mengingatkan saya kepada Roberto Carlos. Dan seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali, tanpa adanya pemain-pemain diaspora Indonesia, gak mungkin permainan dari Indonesia akan naik level. Gak mungkin. Harus diakui ya. Ya, gak perlu ada lagi perdebatan tentang pemain-pemain diaspora Indonesia dan semua pemain yang bermain di malam hari ini adalah 100% pemain nasional. Ya, jangan lagi kita bedakan pemain keturunan Indonesia atau kita bedakan dengan pemain lokal. Enggak, semuanya 100% sama, ya? Pemain nasional. Bahwasannya ada pemain diaspora Indonesia, tapi dia sudah merupakan pemain nasional karena dia sudah punya paspor Republik Indonesia. Jadi ayo kita semua bersatu, kita mendukung timnas Indonesia kita. Ayo semua kita bersatu, kita dukung para pemain timnas Indonesia. Jangan ada lagi istilahnya pemain naturalisasi, pemain keturunan. Toh kehadiran mereka ini
membawa dampak yang sangat positif dan bahkan sangat-sangat signifikan terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Ada seorang pemain yang mengatakan bahwa kita ini bukan pemain keturunan, tetapi kita ini adalah pemain Indonesia. Ini sesuatu yang saya kira sangat baik ya. Dan mungkin kalau kita mendengarkan pernyataan ini tentunya kita harus malu karena pemain sekelas atau pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi ini yang mempunyai keturunan dari Indonesia, mereka berani mengatakan bahwa kita ini Indonesia. Kita bukan istilahnya naturalisasi, tidak. Semata-mata kehadiran para pemain yang bermain di luar negeri ini adalah untuk membela merah putih. Tidak lebih dari itu kok. Jadi, mulai sekarang saya boleh memberikan sebuah saran kepada Bung Towel untuk segera berpaling dari pikiran-pikiran yang negatif dulu, mulailah mencoba untuk berpikir yang positif tentang timnas Indonesia. Saya kira yang begitu lebih baik ya, ketimbang kita membagi dua kelompok. Ada pendukung pemain lokal, kemudian ada yang pemain naturalisasi. Saya kira jangan lagi seperti itu ya. Sekarang level kita sudah benar-benar di atas ya. Bukan lagi sekelas bertanding melawan Timur Leste, Filipina, Kamboja, bukan lagi. Level kita sekarang sudah berada di melawan Jepang, Korea Selatan, ya, Irak, Iran itu. Jadi level kita sudah naik ya. Kita doakan sama-sama semoga di fase grup di ketiga nanti ya, itu kita bisa berbicara banyak di situ. Ini berat ya, karena memang ini sistem format yang baru. Dan habis ini kan ini yang disampaikan Bapak Presiden, kita masuk ke round 3. Nanti ada 18 negara besar Asia. 18 negara ya. 3 grup, masing-masing grup 6. Ranking 1-2 masing-masing grup langsung ke Piala Dunia. Untuk ranking 3-4-nya dibagi lagi nanti jadi 2 grup. Ranking 1-nya dari 2 grup itu masuk lagi, ya nanti ada playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini. Ya dimana kita tuan rumah 5 kali. Harus siapkan fisik. Juga keluar negeri 5 kali, jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Tim kita belum 2 kali 11. Ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan. Dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat. Tim kita belum 2 kali 11. Artinya Bapak Erick Thohir masih menginginkan para pemain-pemain keturunan untuk segera kembali ke tanah air membela timnas Indonesia. Melihat lawan di babak ketiga ini yang sangat berat, tidak cukup dengan komposisi tim saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, mungkin ada cedera, jangan sampai ya. Tetapi pernyataan dari Bapak Erick Thohir ini memberikan sebuah harapan besar bagi kita para pencinta sepak bola Indonesia bahwa masih akan ada pemain yang dipulangkan, pemain keturunan yang dipulangkan untuk membela merah putih. Bersama Sinteyong timnas push rank terusan di push rank setelah pertandingan Indonesia di Indonesia lawan Filipina 2-0 FIFA World Cup Qualification ronde kedua, match terakhir, match ke-6, Indonesia langsung melejit, bertambah poinnya 11.73, 11,73, dan yang artinya rankingnya naik 4 rank. Filipina turun 2 ranking. Ini luar biasa Sinteyong, terus-terusan push rank perlahan tapi pasti, intinya nanti ujung-ujungnya ini Indonesia mantatin Argentina sih, yakin. Ya, kemarin setelah timnas kita kalah dengan Irak itu peringkat kita ya, peringkat FIFA itu turun 2 poin ya, dari 134 menjadi 136. Namun ini setelah menang melawan Filipina, peringkat kita naik kembali. Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 atas Filipina. Nah, aku mau nanya nih,
Bung Toel masih pengen nggak Sintayong dipecat? Gimana komentarnya Bung Toel? Untuk Bung Anton Sanjoyo yang bilang Fahri Husaini lebih hebat daripada Sintayong. Mana buktinya Fahri Husaini lebih hebat? Fahri aja nggak bisa bawa timnas ke Piala Asia 2 kali, ya kan? Terus juga untuk orang-orang yang hater Sintayong, gimana nih pendapatnya, weh? Sintayong nih bos, bukan kaleng-kaleng. Menyala abangku. Indonesia satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke round 3 Piala Dunia. Untuk Bung Toel dan kawan-kawannya yang selalu menginginkan Piala AFF, Bung ya, Toel termasuk dengar juga Akmal Marhali. Nggak bisa. Indonesia nanti bakalan bentrok. Jadwal kualifikasi Piala Dunia sama AFF itu bakalan bentrok. Lagian nih ya, kalian bilang untuk membuktikan Indonesia King ASEAN harus ada mahkotanya dulu, katanya gitu. Harus ada mahkota yang dipakai. Hai Bung, dengar ini. Dengar. Bulan September itu Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia. Sementara yang kalian bilang Vietnam, Thailand, Malaysia ini yang mahkota AFF itu, mereka main di Piala AFF, nggak level bos. Timnas Sintayong ini level, bos. Kita levelnya kualifikasi Piala Dunia. Thailand biar di AFF, Vietnam biar di AFF, Malaysia biar di AFF. Jadi berhenti bilang AFF, nggak level. AFF itu levelnya Vietnam, levelnya Thailand. Kita levelnya apa? Asia, dunia, bos. Timnas Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Salam Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini bukan kaleng-kaleng, menyala abangku. Ya, apapun itu ya teman-teman, kita tentunya harus bersyukur karena Ratu Tisa berhasil menghadirkan Coach Sintayong ke Indonesia untuk menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan sejarah telah terukir, sejarah telah dibuat oleh Coach Sintayong. Sudah berapa ya? 6 apa 5 itu? Membuat Timnas senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian Timnas U23 lolos sampai semifinal. Untuk pertama kalinya Timnas kita lolos ke Piala Asia 2027 dan itu tanpa harus ikut kualifikasi. Dan untuk pertama kalinya Timnas kita lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan untuk pertama kalinya juga Coach Sintayong menjadi satu-satunya pelatih yang paling lama menangani Timnas Indonesia. Jadi harap buat Bung Toel CS agar bertobatlah, karena semakin Anda tidak suka dengan Coach Sintayong, maka kesempatan untuk stroke ringan itu semakin besar, ya. Karena Coach Sintayong akan mengabdi di Indonesia sampai tahun 2027. Lolos! Ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sejarah tercipta lagi, guys. Ini adalah pencapaian tertinggi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tidak perlu menunggu hasil dari Irak melawan Vietnam lagi, guys. Timnas Indonesia udah dipastikan lolos. Lihat itu poinnya. Irak 15 poin, Indonesia 10 poin, Vietnam 6 poin, Filipina 1 poin ya. Meskipun nanti Vietnam melawan Irak itu menang ya, meskipun itu sulit ya. Itu poinnya Vietnam itu cuma 9 guys. Belum bisa menyalip poin kita karena poin kita 10 ya. Dengan hasil ini juga Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia nanti di tahun 2027 guys. Terima kasih Garuda, kami bangga, kami happy, kami senang. Terima kasih Garuda. Terima kasih Garuda, kami happy, kami bangga, kami senang. Ya, sebuah kata yang harus kita ungkapkan sebagai bentuk ucapan syukur terhadap keberhasilan Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga. Babak pertama meng-create peluang, beberapa peluang, dan akhirnya menang 2-0, ya sangat layak menang. Jangan lupa sekali lagi, Filipina ini bisa cetak 2 gol di Vietnam loh, walaupun kalah di menit 95, artinya ini bukan tim kemarin sore juga. Ya. Jadi untuk gue ini kemenangan yang luar biasa, di samping kita lolos juga kekompakan antar pemain baru. Kelihatan Kevin Pedong, pemain sudah mulai kompak.
Semua Padahal udah Kevin oke. baru masuk ya. Di luar kekurangan-kekurangan, kita sudah meraih hasil yang maksimal sebagai runner up di grup. Jadi whatever apapun hasilnya nanti pasti lebih berat. Ya, Iya, Nggak pastilah. ada Filipina, nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Tapi grupnya pasti lebih berat, ya kita harus siap. Apapun hasilnya kita harus siap. Ya, nantinya di grup di ronde ketiga ya, itu pasti lawannya bukan lagi seperti Filipina atau Vietnam ya. Tentunya lawan yang dihadapi oleh timnas kita akan sangat berat. Sebuah pesan yang sangat positif dari Coach Justin. Jadi, apapun hasilnya kita harus terima dan tetap bersyukur. Hormat setinggi-tingginya untuk Om Toha, Tom Haye, luar Om Toha. biasa. Yang kalau dilihat di setelannya kayak bapak-bapak komplek, lagi main mini soccer, lagi main flat football, tapi ternyata tidak guys. Ini adalah jenderal lapangan tengahnya timnas Indonesia yang mencetak 1 gol lawan Filipina dengan skor akhir 2-0 dengan tendangan yang ciamik luar biasa. Penempatannya akurat banget. Ya luar biasa, seneng banget Indonesia. Senang lah. Kedatangan sosok pemain yang luar biasa dari pengalaman, dari segi teknik, dari segi visinya itu luar biasa. Bagus banget bisa menjadi contoh para pemain muda. Sama Tom Haye tolong kalau boleh itu yang nomor 7. Itu padahal tadi pas free kick Tom Haye kayaknya udah gak mau ngelihat free kicknya. Terbukti kan nomor udah sama kayak Ronaldo, ancang-ancang udah sama kayak Ronaldo, tapi sayangnya tendangannya menjumpa penonton udah nyampe Pakansari kali. Tapi nggak apa-apa, untuk pemain nomor 7 itu tetap respect, tetap luar biasa semangatnya, juga menjadi kontributor kemenangan Indonesia melawan Filipina. Tapi tolong Tom Haye itu yang satu tolong dididik sedikit lebih gitu loh, biar makin gak egois dan makin maksa gitu. Tapi semuanya bagus banget, semuanya respect, semua pemain Indonesia harus diberikan apresiasi setinggi-tingginya karena kita mencetak sejarah. Lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita lihat sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga ke Piala AFC Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level harus yang disyukuri tinggi, ya. Kita syukuri, tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa. Semuanya baik lah, saya jangan memilih satu-satu. Semua baik. Semua baik. Sejarah tercipta, Indonesia akhirnya mencetak sejarah dengan pertama kali lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Pertama kali dalam sejarah Indonesia. Indonesia memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga sekaligus lolos Piala Asia 2027. Dapat bonusnya tuh, lolos ke Piala Asia 2027 udah aman. Pasti banyak nih pemain diaspora yang mau masuk Indonesia nih. Di babak kedua permainan gak banyak berubah, tetap Indonesia yang mendominasi Filipina. Cuma agak bermain lebih agresif sih karena memang udah ketinggalan, tapi hasilnya nihil untuk Filipina. Karena memang rapat-rapat semua, Bang Jay oke, Justin Hapner juga oke, Rizky Ridho juga oke. Yang akhirnya justru Indonesia yang menambah keunggulan lewat apa? Lewat asis cantik Nathan Choaon. Mana nih cegil-cegilnya Nathan nih? Dengan asis cantiknya akhirnya ditanduk oleh Rizky Ridho yang akhirnya selebrasi. Ya, gue gak perlu banyak komentar kalau Indonesia bener-bener menguasai jalannya pertandingan, menguasai semua lini ya. Semuanya keren banget, jelas banget, keren banget. Calvin Verdong, gacor, Tom Haye, keren, Nathan Choaon, Jai Itzes, pemain diaspora, gacor-gacor semua. Cuma agak satu orang yang kurang menurut gue, mungkin kalian bisa menebak siapa yang free kicknya tendangan jumpa penonton. Tapi tetap aja harus diapresiasi karena tetap membela timnas Indonesia dengan mengeluarkan tenaga staminanya sampai habis. Jadi respect untuk seluruh pemain yang bermain bagus, yang bermain oke, yang memberikan assist, yang memberikan gol. Respect untuk semua pemain yang telah berkontribusi untuk mencetak sejarah baru Indonesia. Terima kasih semua. Terima kasih Garuda. Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Kita lolos ke babak ketiga. Vamos Indonesia. 2-0 timnas Indonesia melibas timnas Filipina. Tom Haye, El Profesor. Tom Haye mainnya GG parah dan golnya juga
cakep banget. Di babak kedua Indonesia nambah gol lagi dan itu nambah ketenangan buat kita para supporter timnas Indonesia. Gol sundulan dari Rizky Ridho, umpan manja dan umpan manis dari Nathan Joao. Aduh, mana Rizky Ridho siu lagi, cok. Sekarang juga tolong bilangin panitia Piala Dunia 2026 walaupun masih lama tapi King Indo siap masuk ke Piala Dunia ya guys ya. Bayangin aja dulu kita di tahun 2026 akan rematch lawan Argentina di Piala Dunia. Walaupun masih ada tahap-tahap selanjutnya, walaupun masih ada fase-fase selanjutnya, tapi kita patut bangga sama timnas Indonesia kita. Kita lolos di peringkat kedua setelah Irak. Semua pemain timnas tanpa terkecuali. Nggak cuma Nathan, nggak cuma Tom Haye, nggak cuma Rizky Ridho. Semua pemain timnas berkontribusi untuk membawa timnas melangkah selanjutnya. Definisi percaya, definisi yakin bahwa timnas Indonesia berproses ke arah yang jauh lebih baik lagi. Kita harus optimis, terus optimis sampai ke Piala Dunia 2026. Amin. Amin. Instagramnya gercep posting Indonesia lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau nggak percaya lu cek aja langsung. Isi kolom komentarnya netizen Indonesia semua. Ya karena apa? Karena kita bangga punya timnas Indonesia yang keren banget. Well, tombol Indonesia percaya masuk Piala Dunia 2026 di video ini. Tulis di kolom komentar. Let's go. Guys, siapa yang masih meragukan dengan Ketua Umum kita Pak Erick Thohir? Towel. Siapa? Towel. Kalau saya bilang ini Ketua Umum bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Istimewa pokoknya. Sangat. Bayangin sangat guys. istimewa ya. Selama ditanganin dia, keuntungan yang didapat PSSI luar biasa. Dan belum pernah terjadi dengan pengurus-pengurus PSSI sebelumnya dan ketua-ketua umum sebelumnya. Sebelumnya sibuk isi dompet masing-masing. Ini baru contoh ketua yang benar. Pendapatannya nyaris hampir 700 M. Dan ada uang lebih. Itu sekitar 49 miliar. Wow. Bisa bantu bayar utang negara ini. Anda memang luar biasa. Luar biasa. Baru pertama kali ini transparan yang luar biasa. Oke, kita lihat pernyataan Pak Erick yuk. Tadi disampaikan bagaimana PSSI hari ini pun mayoritas pendanaannya itu kita lakukan tentu dari dukungan komersilasi pada tim nasional yang didukung oleh pihak swasta, pihak-pihak yang ingin lakukan. Ya, ini yang kita dorong bahwa PSSI lebih profesional, transparan, dan saya sudah buktikan, Waketum, Pak Rekso buktikan tadi semua laporan sudah diaudit. Ya, tidak disampaikan tadi pendapatannya hampir 700 miliar, tapi tentu ada yang namanya porsi terbesar 700 miliar dari bantuan pemerintah 317, dan sisanya tentu kita melakukan sendiri, sehingga dari dana yang sudah dikumpulkan oleh Pertipan kurang lebih 49 miliar, saya rasa pertama kali ini PSSI punya dana lebih. Ini tentunya sangat keren ya. Ya, kita memang harus memberikan apresiasi kepada Bapak Erick Thohir ya, karena baru di era beliaulah kita bisa merasakan bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia itu berada di jalur yang benar. Kalau yang dulu-dulu semuanya sibuk bertengkar, merebutkan kekuasaan, merebutkan jabatan, bahkan proses pemilihan ketua PSSI ketika itu saja sangat-sangat amburadul ya. Ini karena sebuah keberanian dari Bapak Presiden Jokowi yang berani menunjuk langsung Bapak Erick Thohir. Ya, beginilah hasilnya jika kita menempatkan orang yang benar di posisinya. Sejarah mengatakan bahwa Bapak Erick Thohir ini sangat jago mengurus sepak bola. Dia bahkan pernah punya saham atau menjadi pemilik di klub Inter Milan. Inter Milan teman-teman pasti tahu ya, bukan di Indonesia tetapi di Italia. Dan sekarang klubnya dia juga promosi ke Championship. Artinya secara pengalaman mengurus sepak bola itu tidak perlu kita ragukan lagi. Dan itu dibuktikan, ditunjukkan dengan hasil yang diraih saat ini. Bagaimana PSSI bisa meraih keuntungan 700 miliar
Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam olahraga.